Pernah nggak sih kalian dapat chat seperti udah mam belum atau bobonya jangan malam-malam ya? Nah, kelihatannya lucu dan akrab. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran kalau cara komunikasi seperti itu justru membuat salah paham? Di daerah digital sekarang, remaja itu tidak hanya bertukar pesan tetapi juga membangun identitas lewat mereka berbahasa. Salah satu fenomenanya yaitu cukup menonjol adalah typing bayi. Jadi perkenalkan, nama saya Atiral Perskamaya dengan ujung NIM 22 dari program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan membawakan topik mengenai penggunaan typing bayi yang digunakan dalam komunikasi remaja di media digital. Komunikasi remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. Menurut Start, masa remaja ini memang ditandai dengan kuatnya pengaruh teman sebaya. Artinya, cara kita berbicara juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu munculnya berbagai gaya bahasa, salah satunya itu typing bayi, seperti mam, bobo, dan sebagainya yang digunakan untuk menciptakan kedekatan. Di satu sisi lain, typing bayi ini memang berfungsi sebagai membangun sosial. Ia bisa membuat komunikasi lebih hangat dan akrab. Tapi di sisi lain itu bisa menimbulkan banyak permasalahan. Typing bayi ini hanya efektif jika digunakan kepada orang yang tepat. Kalau digunakan kepada orang yang tidak dekat, itu bahkan membuat terkesan berlebihan atau bahkan canggung dengan orang tersebut. Akhirnya, masalah ini bukan pada bahasa, tapi juga kepada siapa kita menyampaikan bahasa tersebut. Komunikasi digital ini tidak punya ekspresi wajah atau intonasi. Jadi gaya bahasa ini akan ditafsirkan beda-beda oleh orang lain. Misalnya kalimat ayo jangan lupa kerjain ya. Nah, ini akan dianggap santai oleh orang lain tapi juga bisa dianggap tidak serius oleh orang yang tidak akrab dengan kita. Hal ini menunjukkan bahwa semakin informal bahasa yang kita gunakan, maka semakin kuat juga potensi main prestasi. Yang sering dianggap sepele adalah dampak jangka panjangnya. Kalau remaja ini terlalu sering menggunakan bahasa mam atau bobo, maka kemungkinan mereka akan kesulitan beralih ke bahasa formal. Bahkan dalam beberapa kasus, bahasa ini bisa juga terbawa ke dalam tugas akademik. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukanlah hanya alat komunikasi, tetapi juga sebagai membentuk cara berpikir. Jadi, karena kita menganggap typing bayi itu hanya sebagai hal lucu, itu sebenarnya tidak menyederhanakan permasalahan. Karena yang sering terjadi bukan sekadar tren, tetapi juga perubahan cara berbahasa dan berkomunikasi. Bukan berarti typing bayi itu harus dihindari sepenuhnya. Yang perlu kita lakukan adalah kesadaran konteks yang digunakan, kepada siapa kita menyampaikan, apa yang kita sampaikan, dan situasi apa yang sedang terjadi. Dengan begitu, remaja tidak hanya berekspektasi tanpa berkorban, tapi kejelasan komunikasi. Pada akhirnya, cara kita berbahasa mencerminkan cara kita berpikir dan berinteraksi. Jadi pertanyaannya bukan lagi tentang boleh atau tidak kita menggunakan typing tersebut, tetapi bagaimana cukup sadar kita menggunakan typing tersebut dalam konteks apa. Begitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.